syarah saya berkata bahwasanya ya, i'lam, ketahuilah sesungguhnya isim dari segi ma'rifah dan nakirahnya terbagi menjadi dua bentuk. Al-awwalu an-nakirah, yang pertama adalah isim nakirah wahyal aslu, dan ini asalnya ya. Jadi asalnya pada isim dia adalah nakirah, tidak tertentu. Wasayatil kalamu 'alaiha, dan akan datang pembicaraan atau pembahasan tentangnya. Wasani, dan yang kedua adalah al-ma'rifah wahyal far'u, dan dia merupakan cabang dari pembahasan ini. Wahya madalla ala muayyanin, ma'rifah itu adalah apa-apa yang menunjukkan atas sesuatu yang tertentu. Jadi ma'rifah dia adalah isim yang menunjukkan atas hal yang tertentu. Wa innama qaddamaha al-musannifu 'ala an-nakirah li'annaha asyrafu min haitsu dilalatiha 'ala muayyan. Tiada lain penulis rahimahullah lebih mendahulukan nakirah ketika lebih mendahulukan ma'rifah dibandingkan nakirah ketika membahasnya. Alasannya karena ma'rifah itu lebih mulia dari segi penunjukannya atas perkara yang tertentu. Jadi dia lebih didahulukan karena penunjukannya lebih mulia dibandingkan nakirah. Sebab ma'rifah menunjukkan kata yang tertentu, sementara nakirah masih umum. Nah, waqsamuha khamsah, dan bagian-bagian ma'rifah itu ada 5. Ada 5 berdasarkan pembagian penulis. Adapun berdasarkan pembagian kita yang telah berlalu di semester 1 ada 6. Dan ini sudah kita terangkan kemarin di matan. Yaitu perbedaannya ketika beliau menyebutkan isim mausul dan isim isyarah, beliau gabung menjadi isim mubham. Nah, kata beliau awwaluha ad-dhamir. Yang pertama dari ma'rifah adalah dhamir. Wa yuqalu al-mudmah. Dan dhamir ini disebut juga mudmah. Wa huwa ma dalla 'ala mutakallimin ka'ana aw mukhatabin ka'anta aw ghaibin kahuwa. Dhamir itu adalah apa yang menunjukkan atas mutakallim, ya, menunjukkan atas pembicara seperti ana, atau menunjukkan atas yang diajak bicara seperti anta, atau yang menunjukkan atas ghaib seperti huwa. Dan saya kira ini sudah jelas ya pembahasan tentang dhamir. Dhamir itu perkara yang sudah kita ketahui insyaallah. Nah, ad-dhamiru naw'an, dan dhamir terbagi menjadi 2. Muttasilun wa munfasilun. Ada dhamir muttasil dan juga munfasil. Wa kullun minhuma 12 dhamiran. Dan setiap dari keduanya ada 12 dhamir. Ya, walaupun kita rinci masing-masing ada 14 dhamir. Nah, ithnani lil mutakallimi wa khamsatun lil mukhatabi wa khamsatun lil ghaib. Beliau katakan tadi bahwa dhamir muttasil ada 12, munfasil juga ada 12. Nah, 12 ini 2 untuk mutakallim, 5 untuk mukhatab, dan 5 untuk ghaib. Sehingga jumlahnya semuanya 12. Wal muttasilu yanqasimu ila thalathati aqsamin. Dan dhamir muttasil terbagi menjadi 3 macam. Al-awwalu dhamiru raf'in. Saya perhatikan, dhamir muttasil ada 3. Ada dhamir rafa muttasil, ada dhamir nasab muttasil, dan ada juga
Dhamir, ada dhamir jar muttasil. Ini semua sudah ada di buku panduan kita di semester 1. Nah, kalau dhamir munfasil hanya dua, yaitu dhamir rafa munfasil dan dhamir nasab munfasil. Paham ya? Kalau muttasil ada tiga, dhamir rafa muttasil, dhamir nasab muttasil, dan dhamir jar muttasil. Al-awwalu dhamiru raf, dhamairu raf'in. Yang pertama dhamir rafa muttasil. Contoh dhahabtu. Ya. Dhahabtu dhamirnya tu. Rafa, fa'il. Wa dhahabna, na. Wa dhahabta, wa dhahabti, wa dhahabtum, wa dhahabtum. Wa dhahabtunna, wa dhahaba. Ai huwa. Maksudnya dhahaba dhamirnya huwa mustatir. Wa dhahabat ai hiya. Dhamirnya mustatir hiya. Wa dhahaba, wa dhahabu, wa dhahabna. Baik. Fad-dhamiru fi jami'i hadhihi al-af'ali dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Maka dhamir pada contoh-contoh ini semua adalah dhamir muttasil menduduki kedudukan rafa sebagai fa'il. Dhamir disebut dhamir rafa muttasil karena bersambung langsung dengan fiilnya. Baik, asani yang kedua dhamairu nasbin, dhamir nasab muttasil. Contoh allamani. Ya, kalau di semester 1 kita contohkan akromani. Ya, akromani, akromana, dan seterusnya. Kalau di sini boleh contohkan allamani, allamana, bi fathil mim. Allamana di fathah mimnya. Allamana. Kalau disukun mimnya, maka berarti nunnya nanya fa'il. Tapi kalau di fathah mimnya allamana, maka nanya dalam maf'ulun bihi, nasab. Jelas ya? Wa allamaka, allamaka kafnya dhamir nasab muttasil. Wa allamaki, wa allamakuma, wa allamakum, wa allamakunna, wa allamahu, wa allamaha, wa allamahuma, wa allamahum, wa allamahunna. Ya, fad-dhamiru fi jami' hadhihi al-af'ali dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Maka dhamir pada seluruh fiil-fiil ini adalah dhamir muttasil menduduki kedudukan nasab sebagai maf'ulun bih. Ya. Karena itu dia disebut juga dengan nama apa? Dhamir nasab muttasil. Kenapa nasab? Karena dia selalu maf'ulun bih. Kenapa muttasil? Karena dia bersambung langsung dengan fi'il. Baik, kemudian kata beliau, as-salisu dhamairu khafdin. Yang ketiga adalah dhamir khafad. Nahu marrabi. Marrabi, perhatikan. Lihat kata bi-nya. Ya, marrabi. Bi itu huruf jar bersambung dengan dia mutakallim, bersambung langsung. Ya. Makanya dia adalah dhamir muttasil karena bersambung langsung dengan huruf. Bersambung langsung dengan huruf. Marrabi, wa marrabina, wa marrabika, wa marrabiki, wa marrabikuma, wa marrabikum, wa marrabikunna, wa marrabihi, wa marrabiha, wa marrabihima, wa marrabihim, wa marrabihinna. Fad-dhamiru fi jami' hadhihi al-amthilah dhamirun muttasilun fi mahalli khafdin bi harfil khafdi. Maka dhamir pada semua contoh-contoh ini adalah dhamir muttasil menduduki kedudukan khafad atau jar. So, dijar oleh huruf jar, yaitu huruf jar bi. Paham ya? Nah, wal munfasilu yanqasimu ila qismain. Baik, selesai tadi pembahasan tentang dhamir muttasil, bahwa dia ada tiga, dhamir rafa muttasil, nasab muttasil, dan dhamir jar muttasil. Kemudian yang kedua munfasil.
Munfasil itu ada dua macam, yaitu dhamir rafa munfasil dan dhamir nasab munfasil. Al-awwalu dhamairu raf'in. Yang pertama itu dhamir rafa munfasil. Contoh ana, wa nahnu, wa anta, wa anti, wa antuma, wa antum, wa antunna, wa huwa, wa hiya, wa huma, wa hum, wa hunna. Baik. Ini dhamir rafa munfasil namanya. Ya. Kita sering hafal biasanya mulai dengan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ya, kalau beliau di sini mulai dari ana, nahnu, tidak ada masalah. Yang jelas kita mengetahui, kita pahami ini adalah dhamir rafa munfasil. Jelas ya? Kata Syekh, fakullu wahidin min hadhihi ad-dhamairi idza waqa'a fil ibtida'il kalam kana fi mahalli raf'in mubtada. Semua dhamir, setiap salah satu dari dhamir-dhamir ini jika berada di permulaan kalimat, maka dia adalah dhamir ya, menduduki kedudukan rafa sebagai mubtada. Ya, kaidahnya kalau huwa, huma, hum berada di awal kalimat, maka dia adalah mubtada. Biasanya dia mubtada. Jelas ya? Baik. Nah, dhamir huwa, huma, hum itu kadang juga dhamir fasal sebagai dhamir fasal, kadang juga sebagai dhamir sya'an, kadang juga sebagai dhamir yang menduduki kedudukan fa'il. Yang menduduki kedudukan apa? Fa'il. Hanya saja jarang. Ya, biasanya huwa, huma, hum itu dia menduduki kedudukan mubtada. Jarang menduduki kedudukan fa'il. Nah, sangat jarang menduduki kedudukan fa'il. Kalau menduduki kedudukan fa'il, biasanya terletak setelah illah, setelah pengecualian illah, sebagaimana telah kita bahas di pembahasan fa'il. Nah, kemudian kata beliau atsani dhamairun nasbin. Yang kedua adalah dhamir nasab. Dhamir nasab contohnya iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Nah, ini semua adalah dhamir nasab muttasil. Dhamir nasab muttasil. Kenapa nasab? Karena biasanya dia maf'ulun bihi. Kenapa munfasil ya, afan? Bukan muttasil tapi munfasil. Kenapa dibilang munfasil? Karena dia terpisah dari fi'il atau yang lainnya, tidak bersambung langsung dengan amilnya. Contoh, sebelum itu kata beliau fahadhihi ad-dhamair la takunu illa fi mahalli nasbin. Dhamir-dhamir ini tidak akan terjadi kecuali menduduki kedudukan nasab. Ya, jadi dia selalu nasab sebagai maf'ulun bihi. Sebagai maf'ulun bihi. Nah, lahu iyyaka akramtu. Lihat, iyyaka akramtu, hanya engkau yang saya muliakan. Fa iya dhamirun munfasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Maka iya adalah dhamirun munfasilun menduduki kedudukan nasab maf'ulun bihi muqaddamun. Ya, sebagai maf'ulun bihi yang dikedepankan. Maksudnya dikedepankan dari fiilnya. Kan iyyaka maf'ulun bihi, akramtu fiilnya. Jelas ya? Baik. Jadi biasanya kan fiil, fa'il, maf'ulun bihi. Kalau ini maf'ulun bihi duluan. Jadi dia dikedepankan. Li akramtu. Dia maf'ulun bihi untuk akramtu. Wal kaf harfu khitab. Dan kaf yaitu pada kata iyyaka itu huruf khitab. Dhamirnya adalah kata iya saja. Dhamirnya adalah kata iya. Iyyaka dhamirnya iya. Adapun kafnya itu menunjukkan mukhatab. Wa qad taqaddama al-kalamu mufassalan 'ala ad-dhamiril muttasil al-marfu' fi babil fa'il. Dan sungguh telah berlalu pembahasan tentang dhamir muttasil yang marfu' secara rinci di bab
fa'il. Wa 'ala ad-dhamiril munfasilil marfu' fi babil mubtada'i wal khabar. Dan juga telah berlalu pembahasan tentang dhamir rafa munfasil di bab mubtada khabar. Jadi dhamir rafa muttasil itu sudah dibahas di bab fa'il. Kalau dhamir rafa munfasil di bab di pembahasan mubtada khabar. Ya, silakan merujuk ke sana. Wa sayatil kalamu mufassalan 'ala dhamiril mansubil muttasil wal munfasil fi babil maf'ul bihi. Dan akan datang insyaallah secara rinci pembahasan tentang dhamir nasab muttasil dan dhamir nasab munfasil di bab maf'ulun bihi. Jadi akan datang di pembahasan mansubat dhamir nasab muttasil dan dhamir nasab munfasil akan dibahas di pembahasan maf'ulun bihi insyaallah taala. Wad dhamairu kulluha mabniyatun. Kemudian beliau tegaskan, beliau ingatkan bahwa dhamir itu seluruhnya adalah mabni. Semua dhamir mabni. La hadza li syai'in minha fil i'rab. Tidak ada bagiannya satupun juga dalam i'rab. Maksudnya tidak ada mahalnya, tidak ada kedudukan i'rabnya. Jelas ya? Kemudian kata beliau as-tsani al-ilm al-alam. As-tsani al-alam. Yang kedua dari isim ma'rifah adalah al-alam, nama-nama, nama orang atau nama tempat dan yang semisal itu. Wa huwa ma dalla ala muayyanin biduni qarinatin. Alam itu nama, dia adalah apa yang menunjukkan atas hal yang tertentu tanpa qarinah. Ya, tanpa qarinah. Jadi dia sudah menunjukkan hal yang tertentu walaupun tidak ada qarinah mukhatab atau mutakallim atau ghaib. Karena namanya nama itu kalau dipanggil namanya sudah jelas siapa yang dimaksudkan dengan nama tersebut. Jelas ya? Beda dengan dhamir. Kalau dhamir dia tidak akan jelas kecuali dengan perantaraan mutakallim atau mukhatab atau ghaib. Kalau mutakallim tergantung siapa yang berbicara. Kalau yang berbicara misalnya ana, saya, berarti yang dimaksud dengan ana adalah saya, Ahmad. Kalau yang berbicara adalah Zaid misalnya, berarti ana adalah Zaid. Paham ya? Nah, kalau nama dia sudah jelas. Dia sudah jelas. Nah, baik. Jadi dia tidak butuh qarinah, tidak butuh indikasi. Tidak butuh qarinah takallum, pembicara atau khitab yang diajak bicara atau ghairihima atau selain keduanya. Itu ghaib. Wa huwa yanqasimu ila thalathati aqsam. Dan nama terbagi menjadi 3 macam. Pertama, ismun. Jadi alam itu ada 3 alam. Ada ismun wa huwal aktsar, dan ini yang paling banyaknya. Kemudian alam yang kedua adalah kunyah, dan ini sering juga, banyak juga. Kunyah itu Abu Muhammad misalnya, atau Abu Zaid, atau Ummu Muhammad, Ummu Zaid, itu kunyah. Saya kira kita semua sudah tahu apa itu kunyah. Kemudian yang ketiga laqab. Al-laqab itu julukan seperti Imaduddin atau Komaruddin, Taqiyuddin, atau yang lain dari julukan-julukan. Nah, yang pertama, fal ismu, nama yang bentuk isim adalah contohnya seperti Zaidin, Hindun, Makkah. Nah, kalau isim itu nama asli. Isim itu nama asli. Kalau kunyah
ya kunyah itu disandarkan kepada anaknya, boleh juga bukan anak, yang penting ya dia diawali abun atau jelas ya. Ab untuk laki-laki, diawali untuk perempuan. Kemudian wal kunya masuddirat bi abin au ummin. Kunya itu apa yang didahului oleh kata abun atau didahului kata Contoh Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam wa ummi Abdillah radhiyallahu anha. Abul Qasim ini kunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ummu Abdillah kunya dari Aisyah radhiyallahu anha. Paham ya? Nah, ini kunya namanya. Wal laqabu, dan laqab. Yang ketiga laqab. Laqab julukan. Julukan itu bisa dua, julukan baik atau julukan buruk. Kata beliau, ma usyira bimadhi sahibihi au dhammihi. Laqab itu julukan adalah apa yang mengesankan. Apa yang mengesankan pujian kepada pelakunya atau mengesankan celaan kepada pelakunya. Ya, karena itu saya bilang tadi, julukan itu ada julukan baik, ada julukan buruk. Paham ya? Fal awwalu, contoh yang pertama, yaitu julukan baik, nahu Zainil Abidin. Zainil Abidin, ini julukan. Julukannya Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Ya, julukannya cucunya Ali bin Abi Thalib. Nah, apa artinya? Arti dari julukan ini, laqab ini adalah perhiasannya orang-orang yang beribadah. Zainil Abidin, Zain itu perhiasan, Al-Abidin adalah ahli ibadah. Perhiasannya ahli ibadah. Ini julukan, tentunya julukan yang baik. Jelas ya? Laqabu li Ali ibn al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini laqab, julukannya dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Wasani kal tabatto. Kemudian yang kedua, maksudnya yang menunjukkan julukan berupa pujian, celaan. Julukan yang berupa celaan. Kalau yang pertama tadi julukan yang berupa pujian. Kalau yang kedua julukan berupa celaan. Contohnya batto. Batto itu ya bebek. Ya. Bebek. Jadi ada orang dijuluki dengan si bebek. Atau yang semisalnya seperti amfun nako, hidungnya onta, hidung onta. Ini julukan-julukan tentunya tidak bagus. Paham ya? Ya. Dan ini mungkin kita maklumi, ada juga dalam bahasa Indonesia julukan-julukan yang baik, ada julukan yang buruk. Itu dinamakan laqab dalam bahasa Arab. Wal ilmu wal alamu minhul mu'rabu wa huwal aktsar wa minhul mabniyu nahu sibawai wa hadami. Baik, kemudian beliau menegaskan di sini bahwasanya al-alam, nama-nama itu asalnya dia adalah mu'rab. Di antaranya ada yang mu'rab, dan ini kebanyakan dari nama dia adalah mu'rab. Dan ada yang mabni, dan ini sangat sedikit. Seperti Sibawaihi. Ini Sibawaihi, dia mabni. Dia mabni. Hadami juga mabni. Dan nama-nama yang mabni ini ya terbatas, tidak terlalu banyak, jarang muncul. Jelas ya? Nama-nama yang mabni sangat jarang. Yang banyak itu nama itu adalah mu'rab. Jelas ya? Mungkin sampai sini dulu ya. Saya tidak mampu mengajar terlalu lama ini, masih kurang sehat. Tak masalah, insyaallah. Yang penting kita lanjut. Baik. Bertanya dulu, Ustaz. Nah. Mana dulu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustaz dikatakan bahwa domir
seluruhnya mabni. Setelahnya itu tidak ada tidak ada mahalnya. Ya. Nah, kemudian di contoh-contoh sebelumnya di bagian-bagian atas ini dikatakan bahwa domir munfasil fi mahalli nasbin, domir muttasil fi mahalli raf'in, seperti itu. Baik. Bagaimana perbedaannya itu, Ustaz? Atau penjelasannya itu? Di halaman berapa tadi itu? Ini tadi yang halaman 182. Itu dikatakan la hadza li syai'in minha fil i'rabi. Terus di sebelum-sebelumnya dikatakan dhamir munfasil fi mahalli nasbin, dhamir muttasil fi mahalli khafdin. Itu bagaimana maksudnya ini yang di bawah ini, Ustaz, yang dikatakan tidak ada mahalnya, Ustaz? Baik. Wad-dhamair kulluha mabniyatun. Iya. La hadza li syai'in minha fil i'rabi. Tidak ada bagiannya, ini kayak saya salah terjemah tadi kayaknya. Tidak ada hadza, maksudnya tidak ada bagiannya dalam i'rab, yaitu secara lafaz. Adapun mahalnya ada mahal. Jadi bukanlah mahallalah, ya, saya salah terjemah tadi. Baik. Ya, maksudnya tidak ada bagiannya dalam i'rab, yaitu semuanya mabni. Semuanya mabni, tapi ada mahalnya. Tapi ada mahalnya. Baik. Oh ya, Ustaz. Iya. Jelas ya? Iya, Ustaz. Saya yang salah tadi kan. Nah, yang lain? Sudah ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.